gitu ya. Kami sudah ada 3 orang, pertama adalah Ibu Marlia, beliau dari BPPMP Jawa Timur, kemudian Pak Sukri dari BPMP Gorontalo dan Pak Sukri dari Maluku, Bapak Ibu. Meskipun wajahnya bukan Maluku gitu ya. Wajah Jawa. Ya, baik Bapak Ibu, izin sesuai dengan apa namanya hasil diskusi yang sudah kami lakukan bahwa sebenarnya ini kami tidak terfokus pada satu daerah saja kami komplain Bapak Ibu, tapi lebih banyak Malukunya karena keunikan nanti banyak di Maluku. Baik, terkait tentang apakah otonomi daerah ada pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang jelas pasti ada gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang nanti akan menjadi untuk diskusi terkait tentang perkembangan yang terjadi di daerah gitu. Di antaranya pengaruhnya adalah menyebabkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Jadi karena yang melakukan adalah pemerintah daerah sendiri, maka sumber daya yang ada di daerah itu bisa maksimal dimanfaatkan gitu ya. Karena sifatnya adalah desentralisasi, baik itu berupa sumber daya manusianya maupun sumber daya sekolahnya seperti itu. Berikutnya pengolahan sistem itu disesuaikan dengan potensi lokal atau tadi ini agak sedikit sama dengan yang di atas gitu ya. Jadi potensi lokal yang ada di satuan atau di daerah itu bisa tergali secara maksimal gitu, meskipun dengan keterbatasan. Berikutnya adalah bersifat kontekstual, yaitu relevan dengan kondisi yang ada di sekitar, meskipun masih menganut atau masih disesuaikan dengan kurikulum secara menyeluruh, tapi ada beberapa potensi-potensi atau hal-hal pokok yang bisa diterapkan untuk pengembangan pendidikan seperti itu. Berikutnya, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Kalau dulu kan hanya kepala sekolah saja, tapi dengan adanya desentralisasi ini masyarakat lebih banyak berperan Bapak Ibu untuk ikut upaya bagaimana meningkatkan pendidikan di daerah tersebut. Kemudian pengolahan anggaran lebih fleksibel. Ini saya katakan fleksibel. Kenapa? Karena banyak anggaran itu yang sebenarnya ditujukan ke suatu program itu, tapi karena kewenangan dari pemerintah daerah sehingga banyak yang bisa dibelokkan ke sana kemari begitu. Intinya tidak tepat sasaran begitu. Kemudian berikutnya implementasi kebijakan pusat sedikit terhambat. Ini makanya kemarin kami kami nyatakan di Maluku gitu ya. Kami ada diskusi dengan teman-teman gitu ya. Untuk pendidikan, kalau di Maluku gitu ya, itu kayaknya lebih cocok sentralisasi lah gitu. Kenapa? Karena akan kebijakan pusat itu akan mudah diterapkan di daerah. Kalau kemudian kita berikan ke Pemda, itu biasanya banyak tergerusnya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang datang 100, yang akan di lapangan paling ya sekitar 25-30% saja. Kenapa? Karena banyak kepentingan yang mereduksi itu Bapak Ibu.